Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur tak pernah keluh, ungkapan lahiriah dari dalam kalbu. Mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang satu, maha tunggal tanpa sekutu, zat sang pencipta maha penentu, maha sempurna dan maha tahu, tempat seluruh hambanya meminta dan mengadu. Karena rahmat dan taufiknya hati kita tidak membatu. Lantunan ucapan dan pujian kepadanya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, tetap berseru. Mahkota salawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penentu keteladanan umat manusia dalam segala lini kehidupan ini. Salawat teriring salam semoga juga selalu tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah berjasa meneruskan risalah tauhid ini hingga akhir zaman. Alhamdulillah, teruntai rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, rekan pendidik dan tenaga kependidikan, beserta seluruh peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang sangat Ibu sayangi dan banggakan. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, izinkan Ibu menyampaikan mengenai muhasabah di penghujung Ramadan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu begitu cepat berlalu. Bergulirnya waktu mengantarkan kita pada penghujung bulan suci Ramadan, yang artinya bulan suci Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Tamu agung yang kita nanti-nantikan, yang memberikan sejuta pelajaran dan kebaikan, yang menjadi hadiah terbaik bagi kita semua. Derayan air mata kerinduan akan dirasakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Tak terkecuali para sahabat Nabi yang merasakan kesedihan mendalam karena akan berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Jika kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang sudah disibukkan dengan hiruk-pikuk Idul Fitri. Hal ini dilihat dari luapan kegembiraan yang sudah mulai terasa. Dilihat dari mal-mal yang sudah semakin padat, lalu lintas lambat merayap, banyak rumah berganti cat. Selain itu, baju baru telah siap dan juga dilengkapi dengan makanan-makanan yang sangat lezat. Namun tentu saja jangan sampai ini mengurangi kehusyuan kita dalam menjalani hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Meskipun Idul Fitri ini berkaitan dengan hari kegembiraan yang harus kita sambut dengan sukacita, namun ada nuansa kesedihan yang juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Dan sekarang sudah mulai terkikis di zaman modern ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa para sahabat Nabi merasakan kesedihan ketika Ramadan hampir berakhir? Tentu ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, patutlah orang-orang beriman merasakan kesedihan ketika Ramadan akan pergi, karena perginya bulan suci menandakan pergi pula berbagai keutamaannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling berkah, yang mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan adalah bulan suci di mana setan pun dibelenggu. Oleh sebab itu kita dapat melaksanakan ibadah dengan ringan dan merupakan puncak dari kebaikan. Di bulan suci Ramadan pun amalan-amalan sunnah diganjar dengan amalan-amalan wajib atau pahala-pahala yang setara dengan pahala amalan wajib. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada batasan. Inilah yang tidak akan kita temui di bulan yang lainnya selain bulan suci Ramadan. Kalaupun akan datang lagi bulan suci Ramadan,
maka itu harus setahun lagi. Dan kita tidak dapat memastikan apakah di bulan Ramadan yang akan datang kita masih sehat atau bahkan kita masih hidup atau tidak. Oleh sebab itu adalah salah satu hal yang mendasari para sahabat merasakan kesedihan yang luar biasa. Selain itu, ada alasan yang kedua. Alasannya adalah peringatan dari Rasulullah SAW bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, apakah kita bisa memastikan apakah kita mendapatkan ampunan dari Allah atau tidak? Oleh sebab itu, para sahabat merasa ketakutan karena takut bahwa ia tidak akan mendapatkan ampunan Allah sementara bulan suci Ramadan akan segera berakhir. Oleh sebab itu, para sahabat pun menangis dan meluapkan kesedihannya kepada Allah dan bermunajat kepadanya agar amalan-amalannya diterima dengan berdoa, "Wahai Rabbi, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, ruku kami, sujud kami, dan tilawah kami, karena sesungguhnya Engkau maha mengetahui, lagi maha mendengar." Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan Ramadan bisa berpesan kepada kita, maka ada hal-hal yang akan disampaikannya mengingat Ramadan akan segera berakhir. Pesan yang pertama, setelah aku pergi, jangan kau lupakan aku, karena aku akan datang menghampirimu selama 6 hari di bulan Syawal, tidak lain agar kau dan aku senantiasa dekat, dan akan lebih dekat lagi ketika kau melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Baid di tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Komariah, puasa Arafah, puasa Asyura, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa Daud. Hal ini tidak lain dilakukan agar engkau selalu mengingatku dan aku pasti akan menunggumu di pintu Ar-Royan. Pesan yang kedua, setelah aku pergi, jangan kau biarkan kitab suciku bersampulkan debu. Buatlah jadwal agar kau tetap bisa membacanya seperti sedia kala ketika aku ada bersamamu. Karena kalau kau mau tahu, Al-Quran adalah salah satu gizi hatimu, dan Al-Quran akan memberikan syafaat untukmu kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di akhirat nanti. Kemudian Al-Quran dan puasa pun akan berkata, puasa berkata, "Ya Robbi, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya." Kemudian Al-Quran akan berkata, "Ya Robbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat untuknya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan keduanya untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Pesan yang ketiga, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan sholat malam meskipun kau hanya bisa melakukannya beberapa rakaat saja, karena sesungguhnya sholat malam mampu mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang keempat, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kau lakukan ketika aku ada di sisimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan-amalan yang dilakukan tanpa henti meskipun hanya sedikit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus berkelanjutan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Pesan yang kelima, saat aku pergi, duhai muslimah, jangan kau lepaskan jilbabmu, karena itu adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaanmu. Jangan kau pakai jilbab hanya karena aku, tapi pakailah ia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan yang terakhir, yaitu pesan yang keenam, kun robbanian wala takun ramadanian, yang artinya jadilah insan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau beribadah hanya pada bulan suci Ramadan saja, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan di seluruh waktu.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan banggakan, mari kita benar-benar memanfaatkan hari-hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita lihat lagi target Ramadan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Misalnya target tilawah, jika itu masih jauh, maka kita gunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan evaluasi terhadap ibadah kita dan memperbaikinya. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini betul-betul bermakna bagi kita semua. Dalam sebuah riwayat Muhammad SAW di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggang. Demikianlah apa yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum ditutup, seperti biasa ada sebuah pantun. Pergi ke Jogja, naik kereta. Pulangnya, beli bakpia. Berbuat baik, janganlah lupa, meski tak lagi bulan puasa. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.